Tipe tangan Nayeon. Bentuk telapak tangan Nayeon adalah segi empat dengan jari-jari yang panjang dan langsing. Ujung jari-jari tangannya berbentuk kerucut. Jari-jari tangan Nayeon yang panjang dan langsing menunjukkan kalau dia lebih aktif secara mental atau pikiran daripada secara fisik. Dia pintar, logis, sabar, dan menyukai detil-detil. Telapak tangan yang berbentuk segi empat, panjang dan sempit dengan jari-jari panjang adalah tipe tangan air. Tangan Nayeon tidak 100% tangan air karena garis-garis halus di telapak tangan Nayeon tidak terlalu banyak dan tidak berantakan sehingga masih mudah dibaca. Tangan tipe air biasanya dimiliki oleh seseorang yang sensitif, intuitif, lembut, empatik, sentimental, emosional, dan mencintai segala bentuk seni. Tangan air bahkan berbakat dalam seni. Pemilik tangan air ini biasanya tidak suka atau tidak berbakat melakukan pekerjaan yang melibatkan kekuatan atau keterampilan fisik. Meskipun Nayeon memiliki jari-jari tangan yang panjang, tapi tidak lebih panjang dari telapak tangannya yang juga panjang. Ini mengindikasikan bahwa meskipun Nayeon seorang pemikir, kalau diperlukan dia bisa mengambil keputusan dengan cepat. Perhatian, analisa garis tangan Nayeon ini adalah berdasarkan foto cetakan tangan kanan Nayeon yang merupakan tangan dominan Nayeon. Garis kepala Nayeon. Nayeon mempunyai garis kepala yang tipis. Garis kepalanya jauh lebih tipis dibandingkan dengan garis hatinya. Artinya, Nayeon lebih menggunakan perasaan, insting, atau kata hatinya dalam menanggapi sesuatu hal atau ketika mengambil keputusan. Garis kepala Nayeon melengkung ke bawah kemudian membentuk beberapa cabang. Garis kepala yang melengkung menunjukkan seseorang yang mempunyai keahlian interpersonal dan komunikasi yang baik dengan orang lain. Garis kepala Nayeon secara garis besar bercabang dua, satu cabang mengarah ke atas sedangkan satunya mengarah ke bawah. Cabang yang mengarah ke atas mengindikasikan bahwa sebenarnya Nayeon adalah pemikir dengan kemampuan menganalisa dan menyelesaikan masalah. Sedangkan cabang yang mengarah ke bawah menandakan kemampuan berimajinasi dan daya kreativitas, tapi cabang ini meski panjang sangat tipis. Ini menunjukkan kemampuan yang kurang berkembang. Banyak cabang pada garis kepala menunjukkan bahwa Nayeon sulit berkonsentrasi pada satu hal saja. Dia juga mudah berubah pikiran. Dua cabang besar pada garis kepala dan garis hati yang tebal mengisyaratkan bahwa Nayeon sangat empatik terhadap orang lain. Nayeon mudah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Karena perasaan yang sensitif inilah, dia lebih cenderung memakai perasaannya daripada logikanya. Kemampuan logikanya membuat dia berpikir panjang sebelum memutuskan sesuatu. Tapi akhirnya Nayeon cenderung memutuskan sesuatu berdasarkan perasaan atau instingnya. Garis kepala Nayeon yang mempunyai banyak cabang membuat jalan pikirannya tidak bisa ditebak. Dia seorang pemikir yang membutuhkan bukti-bukti dan waktu sebelum bisa memutuskan. Tapi karena pengaruh garis hati yang tebal, dia justru cenderung spontan dalam bertindak. Garis kepala Nayeon sempat putus tepat di bawah jari tengah sebelum akhirnya berlanjut kembali dan membentuk cabang. Patahan di garis kepala bisa mengisyaratkan sakit mendadak, cedera kepala atau masalah di bagian kepala, atau bisa menandakan karir yang terganggu sementara. Garis kepala Nayeon yang panjang, tipis, dan mempunyai banyak cabang membuat Nayeon bisa terkena kelelahan mental karena terlalu banyak berpikir. Ditambah lagi garis hati yang tebal membuat perasaan atau insting Nayeon yang kuat sering menggoyahkan logika Nayeon ketika dia harus rasional dalam menghadapi sesuatu. Garis hati Nayeon berawal dari bawah jari kelingking, lalu mengarah ke atas, kemudian berhenti di antara jari telunjuk dan jari tengah. Tetapi kemudian ada cabang tipis yang mengarah ke bawah jari telunjuk atau ke bukit Jupiter. Catatan, garis hati Nayeon tidak melengkung tapi tidak juga lurus. Hal ini menunjukkan bahwa Nayeon cenderung memikirkan dan menganalisa hubungan dia daripada melakukan aksi-aksi. Misalnya, Nayeon bisa saja memikirkan dan menganalisa bagaimana caranya meraih cinta seseorang yang dia suka atau bagaimana caranya untuk mewujudkan aksi-aksi romantis yang ada di pikiran dia, namun hal tersebut tidak dipraktekannya. Tetapi tipe kekasih pemikir seperti Nayeon ini sangat peka dan penuh perhatian terhadap kebutuhan pasangannya. Dan dia tipe yang berkomitmen dan bertanggung jawab dengan hubungan cinta dia. Dia akan menjaga agar hubungan berjalan mulus dan bebas masalah. Ketika Nayeon mencintai seseorang, dia tidak idealis. Dia tidak peduli jika pasangannya tidak kaya atau tidak terkenal.
Yang penting, pasangannya mencintai dia, bisa membahagiakan dia, dan memberikan kehidupan yang layak. Garis hati Nayeon bercabang 2. Ada satu cabang tipis yang berakhir di Bukit Jupiter, benar-benar berakhir dan berada di dasar jari telunjuk. Ini mengindikasikan bahwa dengan berjalannya hubungan atau melalui kedewasaan, Nayeon akan merasa lebih nyaman untuk mengekspresikan perasaan dia kepada pasangannya melalui perhatian-perhatian dan perbuatan-perbuatan romantis. Di garis hati Nayeon ada 2 cabang kecil yang menurun dan mengarah ke garis kepala. Ini bisa mengindikasikan kekecewaan dalam hubungan cinta. Kekecewaan atau sakit hati dalam cinta ini akan membuat Nayeon menjadi lebih logis dan rasional ketika mencintai seseorang. Dia tidak lagi emosional, pemimpi, dan terlalu menuruti kata hatinya. Garis hati Nayeon terletak cenderung mendekati garis kepala daripada mendekati dasar jari. Garis hatinya juga tebal sedangkan garis kepalanya tipis. Ini menunjukkan kalau perasaan Nayeon sering lebih menguasai daripada logikanya ketika mengambil suatu keputusan. Nayeon sering menghadapi konflik di mana dia bingung apakah dia harus menuruti logikanya atau menuruti perasaannya.